PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, emiten berkode saham TLKM, dijadwalkan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa. Panggilan rapat ini sudah menjadi undangan resmi bagi para pemegang saham. Masih bersama kami di IDX First Session Closing, pemirsa. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dijadwalkan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada Rabu 3 September 2025. Rapat yang digelar secara daring ini akan membahas agenda perubahan pengurus perseroan. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, emiten berkode saham TLKM, dijadwalkan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada Rabu 3 September 2025. Rapat akan dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan diselenggarakan secara daring. Agenda utama rapat tersebut adalah membahas serta memutuskan perubahan pengurus perseroan. Agenda ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang BUMN yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022. Manajemen perseroan menegaskan pemanggilan rapat ini sudah menjadi undangan resmi bagi para pemegang saham. Direksi tidak akan mengirim undangan terpisah secara individu kepada pemegang saham. Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara adalah mereka yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham pada 11 Agustus 2025, termasuk pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan hari tersebut. Tim Liputan, IDX Channel. PT Sarana Mitra Luas Tbk atau emiten dengan kode saham SMIL kembali melanjutkan aksi pembelian kembali saham atau buyback di tengah tekanan pasar dan koreksi harga saham. Adapun langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas saham perseroan. PT Sarana Mitra Luas Tbk, emiten berkode saham SMIL, melakukan buyback saham pada 1 September 2025. Langkah ini dilakukan di saat pasar saham mengalami tekanan dan saham perseroan terkoreksi. Dalam perdagangan terbaru, saham SMIL sempat dibuka di level 476 dan terkoreksi hingga 458 per saham. Namun menjelang penutupan, saham berhasil menguat dan ditutup naik 0,41% ke level Rp486 per saham. Berdasarkan laporan Bursa Efek Indonesia, SMIL memberi kembali 21,4 juta saham atau setara 0,11% dari total saham beredar. Nilai transaksi buyback tersebut mencapai Rp9,97 miliar dengan harga rata-rata Rp466 per saham. Sebelum aksi ini, SMIL telah menguasai 20,6 juta saham atau 0,11%. Setelah buyback, kepemilikan langsung perseroan meningkat menjadi 42 juta saham atau 0,22%. Direktur Utama SMIL, Hadi Suhermin, mengungkapkan perusahaan menyiapkan dana hingga Rp20 miliar untuk program buyback. Saham SMIL tercatat naik 147,96% sejak awal tahun dan pernah menyentuh level tertinggi Rp550 per saham pada April 2025. Tim Liputan, IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, emiten Menara Grup Jarum yakni PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau emiten dengan kode saham TOWR baru saja mengantongi dividen interim Rp125 miliar dari anak usahanya yakni PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo. Dividen ini diberikan untuk tahun buku 2025. PT Sarana Menara Nusantara Tbk, emiten berkode saham TOWR, resmi menerima dividen interim sebesar Rp125 miliar dari anak usahanya Protelindo. Keputusan ini berdasarkan direksi yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris melalui rapat umum pemegang saham. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Protelindo menyatakan perhitungan dividen dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan rencana bisnis ke depan. Jumlah dividen yang dibagikan secara keseluruhan adalah Rp125 miliar. Manajemen Protelindo menegaskan pembagian dividen interim tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan perusahaan. Hal ini dianggap sebagai bagian dari pengelolaan keuangan yang sehat. Hampir seluruh saham Protelindo atau 99,99% dimiliki oleh TOWR sebagai induk usaha. Saat ini Protelindo memiliki 4 entitas utama seperti Iforte Solusi Infotech, Komet Infra Nusantara, Istana Kohinoor, dan Solusi Tunas Pratama Tbk. Sebagai informasi, Protelindo pernah mengakuisisi 90,11% saham PT Inti Bangun Sejahtera pada Juli 2024.
Saat ini Protelindo mengoperasikan 35.825 menara telekomunikasi dengan lebih dari 58.158 tenan di seluruh Indonesia. Tim Liputan, IDX Channel. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami, IDX Precision Closing segera kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Badan Pusat Statistik kembali menjadi sorotan terkait sikap transparansi publik yang belakangan semakin diragukan. Kalangan ekonom menilai BPS seharusnya memiliki sikap transparan atas data yang dikelola, terutama dalam mengkomunikasikan hasil survei untuk menjaga kredibilitas data ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik kembali mendapat sorotan para ekonom atas kinerja penyampaian dan transparansi data-data ekonomi. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menyebut, sejak rilis data pertumbuhan ekonomi triwulan kedua sebesar 5,12% pada awal bulan lalu, muncul keraguan atas klaim data BPS akibat tidak adanya keterbukaan komunikasi BPS sebagai lembaga publik. Esther menilai, jika memang terdapat perubahan metode perhitungan atau perubahan skema rilis data, pihak BPS dapat lebih terbuka dan dapat mengkomparasi perubahan tersebut secara fair. Hal tersebut diperlukan demi memastikan data yang disajikan kredibel. Gitu. Nah, saya dengar juga ini ada perubahan metode. Kalau menurut saya ya kalau transparansi dan komunikasi publik yang baik gitu ya. Kalau ada perubahan metode ya dikemukakan. Namun di sisi lain kalau ada perubahan metode kan harusnya apple to apple ya. Kalau tahun lalu menggunakan metode A, maka di sini tahun sekarang ya harus menggunakan metode B gitu. Jadi biar apple to apple. Sementara Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal menyatakan, transparansi data dari BPS akan membuat data ekonomi nasional lebih kredibel. Sebab data ekonomi yang secara resmi dikeluarkan oleh negara merupakan data yang seharusnya dipastikan valid dan terjaga karena akan dipakai sebagai rujukan kebijakan pemerintah maupun swasta. Nah, ini sangat menarik memang untuk melihat bagaimana reliabilitas dan kredibilitas dari lembaga statistik seperti BPS ya, karena tentu saja objektivitas dan kredibilitas ini dari lembaga ini itu menjadi acuan bukan hanya oleh masyarakat tapi juga pelaku usaha, termasuk juga menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat tentu saja. Sebelumnya data pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 sebesar 5,12% dipertanyakan banyak pihak. Data tersebut dianggap tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.